Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudaraku yang budiman, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering ketika kita mau merenungkan betapa maha besarnya Allah menciptakan dunia ini, selalu berpasang-pasangan. Kita lihat ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada ganteng, ada cantik, ada bahagia, dan juga ada celaka. Namun yang perlu kita perhatikan, agar kita juga bisa menjadi orang yang bahagia, tidak menjadi orang yang celaka, maka kita harus tahu tanda orang yang celaka itu seperti apa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, alamatus saqawah arba'atun. Tanda orang yang celaka ini ada 4. Tanda orang yang celaka ini ada 4. Apa saja? Yang pertama, nisyanud dunub al-madiyah wahiyya indallahi mahfuzatun. Jadi orang yang celaka pertama adalah dia yang suka melupakan dosa, padahal dosa di sisi Allah tercatat. Kita tahu bahwa siapa kita, atau tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kakek kita Nabi Adam alaihissalam Allah keluarkan dari surga karena melanggar larangan Allah. Dan sudah menjadi maklum bahwa al-insan mahalul khata wa nisyan, bahwa manusia adalah tempat kesalahan dan lupa. Artinya bahwa bukan juga orang yang masuk surga itu orang yang tidak berdosa, tapi mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita harus banyak mengingat, apalagi sehabis sholat kita berdoa, ya Allah, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena dosa, ada dosa mata, ketika kita melihat yang bukan haknya. Ada dosa telinga, ketika kita mendengar yang bukan haknya pula. Ada dosa kaki, kita melangkahkan bukan kepada yang kebaikan. Nah, semuanya ini, ketika kita tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan dosa, padahal di sisi Allah itu terjaga, tercatat, maka ini termasuk salah satu orang yang celaka di sisi Allah. Yang kedua, ciri orang yang celaka itu adalah dzikrul hasanah al-madiyah. Orang yang suka mengingat kebaikan. Siapapun kita pasti namanya manusia pernah melakukan kebaikan, bahkan banyak. Padahal kita tahu bahwa kebaikan itu bisa saja diterima atau bisa saja ditolak. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan tergantung niat yang ada di dalam hati kita. Beda ya dengan keburukan, langsung Allah catat. Tapi kebaikan, ketika niat kita ingin dibilang dermawan, ingin disanjung, ingin dikatakan orang yang soleh, hebat, dan lain sebagainya, maka amalan itu hilang. Nah, orang yang suka mengingat-ingat kebaikan, atau kita pernah berjasa kepada orang, itu kalau bukan saya,
dia tidak akan jadi orang. Ini banyak. Jangan sampai. Jangan sampai kita merusak amalan kita yang sudah kita lakukan hanya dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian, yang ketiga, tanda orang yang celaka adalah dia suka melihat nadruman paukohu di dunia. Dia selalu melihat ke atas urusan dunia. Karena kalau orang sudah melihat ke atas urusan dunia, orang ini jauh dari bersyukur kepada Allah. Karena dalam dirinya selalu merasa dialah yang paling kurang dan kurang. Maka karena melihat ke bawah, ke atas urusan dunia, sehingga dalam hatinya merasa kurang, bahkan bisa jadi menyalahkan Allah. Kenapa Allah kok memberikan kepada saya seperti ini, sementara tetangga, saudara saya, mereka senang, tenang, sukses. Nah ini, hati-hati. Maka yang keempat adalah melihat urusan ibadah ke bawah. Jadi kita selalu merasa paling soleh. Bersyukur saya masih sholat berjamaah, saya masih ngaji, saya masih ta'lim. Coba lihat orang-orang di luar sana. Dia merasa dirinya paling sudah berbanyak amal kebaikannya, sehingga dia tidak pernah meningkat dalam amalnya, karena dia sudah merasa Allah senang dengannya, Allah sayang dengannya, sehingga amal ibadahnya tidak pernah meningkat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat yang sangat pendek, kita hafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi, bayangkan biji sawi sekecil apa, itu akan Allah balas dan akan Allah perlihatkan kebaikan itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, perbuatan dosa sekecil apapun, juga akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita jangan melihat urusan dunia ke atas, urusan ibadah ke bawah. Kemudian kita harus selalu mengingat-ingat dosa yang sudah kita lakukan. Maka insya Allah, Allah akan mengampuni. Dan kita juga jangan mengingat-ingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Bisa jadi kebaikan itu hapus karena kita ria atau karena kita mengguncinya kebaikan itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.